bagaimana anak-anak manusia yang bahkan meludahi dia. Ya. Bagaimana anak-anak yang melempari dia. Bagaimana anak-anaknya yang bahkan mengolok-olok dia. Bagaimana anak-anaknya yang bahkan menyesah dia di kayu salib. Itu semua anak-anaknya. Tadi Elohim katakan, Bapak, siapakah anak-anakmu? Seperti ada protes di dalam hati ini. Ya. Saya seperti membuat prinsip anak-anakmu adalah orang yang benar-benar mengagungkan engkau. Tetapi dia katakan apa? Anak-anakku adalah seluruh umat manusia yang aku ciptakan. Namun anak-anak Elohim adalah orang-orang yang melakukan firman-Nya, yang disebut sebagai anak-anak Elohim, yang selalu setia dan berpadanan dengan. Tapi anak-anaknya adalah semua umat yang diciptakan. Hanya siapakah yang mau setia kepada dia, yang mau mengikutnya. Ya. Jadi biarlah melalui pelajaran yang saya sampaikan kepada saudara, saudara bisa merasakan betapa hancurnya hati Elohim. Ya. Jadi sebagai anak-anaknya, saya memohon kepada saudara, jangan lukai hatinya. Taat. Saya cukup terberkati kemarin dari seorang yang bahkan dia di dalam dunia pertanian, ya. Tetapi ada kata-katanya yang benar-benar seperti menyampaikan firman. Saya bilang, ya, saya tidak tahu persis agamanya apa, tetapi saya hanya mendengar dia menyarankan orang-orang yang ikut seminar untuk ikut Elohim. Dia katakan, dalam segala hal kita harus taat, dan kunci segala sesuatu kita harus taat. Karena di dalam kata taat ini, itu tidak bisa diombang-ambingkan. Karena mau dibalik-balik pun tetap kata taat itu menjadi taat. Dan baru aku sadari itu. Coba ketik kata taat, balikkan dulu. Kata taat itu kalau dibalik menjadi apa? Taat. Dan di dalam ketaatanlah kita tidak akan terombang-ambingkan. Saya mengingat beberapa tahun silam, dan ini saya saksikan tadi kepada ada salah satu tim yang sedang diterpa ujian, ya. Jadi TPK yang ada di seluruh Indonesia, semangat saudara, ya. Jangan gampang diombang-ambingkan hanya karena perkataan-perkataan dunia. Tadi saya bersaksi sembari memfollow up mereka. Elohim pernah membawa, ya, di dalam alam roh kami berjalan. Elohim di samping saya. Dia berjubah warna merah. Saya sudah pernah menyaksikan ini kepada saudara, kalau saudara masih ingat, ya. Dan kalau saudara ikuti channel ini, dia berjubah merah, yang dimana telah lama saya bertanya-tanya, apakah memang benar ada jubah merah itu? Ternyata itu mengandung arti, ya. Jadi dia berjubah merah. Kami berjalan. Tetapi terus terang saya katakan, saya belum pernah melihat wajah Elohim. Karena setiap saya diberi penglihatan akan dia, cahaya terus, wajahnya itu cahaya. Jadi saya tidak bisa menggambarkan wajahnya itu seperti apa. Apakah mancung hidungnya atau lancip dagunya, tidak. Saya tidak bisa gambarkan itu. Yang saya bisa gambarkan, dia penuh kemuliaan, ya. Kami berjalan. Di saat kami berjalan, ada tembok. Dan tembok itu begitu kokoh dan begitu kuat. Dan waktu melihat tembok itu, saya tahu kalau itu adalah tembok yang sangat kokoh, yang tidak akan bisa dirobohkan. Saat itu saya bertanya, Bapak, betapa kokohnya tembok ini? Tembok inilah yang membentengi apa? Coba tebak. Ya,
Itulah yang menjadi tembok di Yerusalem baru. Ya. Betapa kokohnya tembok itu. Betapa kuatnya tiang-tiang itu berdiri. Dan saya tahu itu tiang yang tidak akan terobohkan. Di saat saya bertanya kepada Elohim, terbuat dari apakah ini Bapa? Elohim menjawab saya, kesetiaan umatku di dalam ketaatan. Jelas. Karena orang yang akan masuk ke dalam Samayim adalah orang yang taat, orang yang setia, dan kesetiaan mereka ini tidak terombang-ambingkan. Inilah yang menjadi tembok itu. Makanya begitu kokohnya dia. Makanya menjadi orang itu selama kita hidup di dalam bumi haruslah menjadi pribadi yang taat dan setia. Nah, saat itu saya dibawa berjalan, ya, dan saya diperlihatkan bumi. Dan Elohim berfirman, supaya saya menyampaikan kepada seluruh bumi apa yang menjadi pesannya saat itu juga. Arti daripada jubah merah itu adalah penantian dari korban tebusan darah. Darah anak domba sorga. Jadi arti jubah merahnya itu adalah penantian Elohim kepada anak-anak yang telah ditebusnya. Siapakah nantinya yang akan menjadi pemenang? Jadi itu melambangkan darahnya yang telah dicurahkannya kepada saudara dan saya. Jadi penantian, ya. Jadi dia menantikan kita dan mengharapkan kita untuk menang. Siapa kita nanti yang akan menang? Kitalah yang akan memasuki gerbang Yerusalem baru, Yerusalem mulia. Biarlah kiranya kita benar-benar mengejar kekudusan, ya, mengejar kekudusan, sebab hanya orang yang kuduslah yang akan layak masuk ke dalam kerajaan Samayim itu sendiri, ya. Baik, sebagai renungan pada sore hari ini, kita buka dulu dari 1 Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ke 10. Ini yang Elohim berikan di saat saya meminta tuntunan apa yang harus saya bagikan. Karena dari tadi Elohim hanya menggambarkan kesedihan hatinya, ya. Jadi semakin nyata sebenarnya dunia ini semakin sulit untuk bertahan, ya. Banyak yang katanya anak-anak Elohim, namun sesungguhnya mereka tidak berjuang. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Elohim. Dan memang kita adalah anak-anak Elohim. Waktu tadi saya membaca ini, wadah, kok tepat sekali, ya. Karena judul yang saya berikan itu tadi saya belum baca ini, ya. Saya tadinya hanya mau bersaksi kepada saudara, namun kurang seru, ya, kurang pas rasanya kalau tidak ada ayat penuntun, ya. Langsung dia berikan seperti biasa, anakku, buka dari kitab 1 Yohanes pasal yang ketiga. Langsung saya baca, ya. Sesaat saya katakan, terpujilah Engkau Bapa, tepat sekali ini ayatnya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Elohim. Dan memang kita adalah anak-anak Elohim,
Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Di saat Dia datang ke dalam dunia, siapakah yang mengenalnya? Nah, mengenal ini dalam artian apa? Bukan hanya dikenal sebagai anak Maria dan Yusuf, tetapi pengenalan yang dimaksud bagaimana manusia mengenal kalau Dia adalah Firman yang menjadi manusia. Kalau Dia adalah Elohim yang datang ke dalam dunia. Di dalam daging Dia berdiri dalam bumi, menyetarakan diri sama seperti kita. Tetapi di saat Dia menyetarakan dirinya, manusia tidak mengenalnya dan manusia menolaknya. Ya. Tetapi puji Elohim, masih ada yang mengenalnya, yaitu manusia roh. Nah, karena di sini dikatakan, ya, karena itu dunia tidak mengenal kita. Karena apa? Karena kita berasal daripada Elohim. Elohim itu adalah roh. Jadi umat manusia yang hidupnya benar-benar hidup di dalam roh akan sulit diterima oleh dunia ini. Ya, bagi dunia kita akan dianggap gila, bagi dunia kita akan dianggap sesat. Sebagaimana anak manusia dianggap gila, sebagaimana anak manusia dianggap sesat, maka demikianlah kita akan dianggap sama. Ya, jadi tidak usah terlalu menderita di saat engkau ditolak, dicela dan teraniaya oleh karena kebenaran, sebab telah terlebih dahulu Dia datang sebagai anak sulung, sebagai teladan dalam kehidupan kita. Bagaimana Dia mengajarkan kita dan bagaimana Dia benar-benar menjadi guru agung bagi kita untuk mengajari kita bagaimana kita harus berdiri, bagaimana kita harus berjalan, bagaimana kita harus menyikapi segala sesuatu. Ya, Dia mengajarkan kita. Makanya banyak baca firman supaya saudara belajar. Di saat engkau berhadapan dengan orang yang tidak sepaham dengan pengajaranmu, apa yang harus engkau lakukan? Ya, ini tentang pengajaran, tentang karunia-karunia roh. Sedikit akan menyimpang dulu saya, ya. Sering sekali banyak yang mengaku sebagai yang katanya hamba Tuhan. Ya, saya tidak katakan hamba Elohim. Ya, karena saya tahu hamba Elohim itu benar-benar luar biasa. Jadi banyak orang yang mengaku sebagai hamba Tuhan, dan di saat mereka merasa tidak sepaham dengan saya, satu contoh perkara nama, perkara sabat, perkara binatang haram, perkara karunia-karunia roh dan segala macam, ya, mereka memang akan memberi masukan-masukan untuk menentang keyakinan saya. Ya, bahkan tidak sedikit yang menentang kalau roh Elohim yang ada pada saya. Ya, nah, dengan berbagai hikmat mereka katakan kalau mereka meminta hikmat dari Roh Kudus untuk menyampaikan hal itu. Ya, namun di saat mereka tahu saya tidak langsung respon dengan pendapat mereka, ada yang mengatakan, ya setidaknya ibu merendahkan hati untuk menerima hikmat Tuhan yang diberikan kepada saya mengenai ibu. Nah itu, ya. Nah, ada lagi yang menganggap saya sombong atau keras hati di saat saya tidak menerima, ya, atau tidak merespon apa yang mereka sampaikan, atau bahkan saya katakan tidak jikalau saya tahu itu bertentangan dengan iman yang Elohim berikan kepada saya. Ya. Nah, di saat saya menolak itu, satu contoh, seseorang menekankan kepadaku, kalau sahabat itu kan, bukankah dia telah datang? Oh, janganlah dulu perkara sahabat, perkara binatang haram lah dulu, ya. Yang ini sering ditentang, ya. Karena kalau sahabat banyak memang yang sudah melakukannya. Nah, bukankah dia telah datang dan semua telah digenapi? Jadi dia sudah mengatakan semua makanan halal. Ya. Nah, di saat saya juga harus mempertahankan iman saya,
Sehingga dia merasa karena saya tetap memberikan pendapat saya, ya, mereka akan berkata, kalau di dalam saya itu bukan Roh Kudus, karena tidak ada kerendahan hati, kata mereka. Ya, saya katakan, apakah penilaian dari saudara, seseorang itu merendahkan hati hanya di saat menerima apa yang saudara berikan? Ya, jadi kerendahan hati itu mereka ukurkan di saat kita harus mengiyakan apa yang mereka katakan. Bahkan saya katakan, jikalau saya katakan iya untuk apa yang salah, itu namanya saya bodoh. Itu namanya saya menentang Elohim, ya. Nah, jadi ini bukan 1-2 kali, sudah sering kali saya terima. Di sini saya ingatkan kepada saudara, kalau apa yang engkau terima dan tidak diterima oleh orang lain, jangan engkau langsung ngejudge seseorang itu atau menilai seseorang itu. Kalau seseorang itu sombong, keras hati, tidak berasal dari Roh Kudus, apalagi tidak merendahkan hati, jangan. Jadi saya pernah membalikkan ini kepada seseorang waktu saya membahas tentang penari, ya, nanti saya singgung tentang penari. Nah, saya katakan, jadi saat itu komplit penari, sahabat binatang haram. Sahabat enggak, karena mereka melakukan sabat. Nah, namun yang tentang mereka adalah binatang haram dan penari. Karena saya menegur mereka, karena penari-penari yang mereka buat di gereja tidak kudus. Nanti saya akan bukakan ketidakkudusan itu dari segi apa. Nah, di saat saya tidak mau menerima pendapat mereka, ya, mereka mengatakan ibu tidak merendahkan hati. Terus saya balikkan, bagaimana dengan saya, Pak? Berarti saya bisa membalikkan perkataan itu kepada Bapak. Karena Bapak menganggap saya tidak merendahkan hati atau mengeraskan hati hanya karena saya tidak menerima pendapat Bapak. Jadi sebenarnya sebaliknya bisa, Pak. Saya bisa menganggap Bapak tidak merendahkan hati atau menganggap Bapak mengeraskan hati karena Bapak tidak mau menerima pendapat saya. Akhirnya dia diam. Ya. Nah, jadi jangan egois, ya, sebagai umat manusia. Oke, kita lanjut kepada firman ini, ya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Elohim. Dan memang kita adalah anak-anak Elohim. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Elohim. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Nah, di atas ini kita itu sudah menarik napas lega, ya. Tetapi di sini kita perlu bernapas lagi. Ada apa ya? Kenapa dikatakan, ya, kalau kita benar adalah anak-anak Elohim, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Hamasiah menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci, ya. Ayo gerakkan dulu tubuhmu, gerakkan kepalamu ke kiri dan ke kanan, ke depan, ke belakang, ya. Gerakkan tubuhmu ke kiri ke kanan, ya. Melawan apa? Kebosanan, ya. Oke, semua serentak tepuk tangan dulu. 1, 2, ya. Jangan pernah bosan. Jangan pernah menyepelekan. Sekalipun sudah beribu-ribu kali engkau mendengarkan. Karena Elohim juga berulang-ulang memperingatkan. Tetapi kenapa harus diperingatkan hari ini? Karena sudah bagaimanakah engkau di hadapannya? Sudahkah engkau merasa hebat dengan dirimu, atau sudahkah engkau merasa lolos dengan keadaanmu sehingga engkau bisa menyepelekan didikan? Karena
Karena saya katakan, ketidakfokusanmu di sana engkau menyepelekan firman dan menganggap rendah firman. Bahkan kengantukanmu membawa engkau menjadikanmu orang yang tidak peduli akan didikan. Jadi tetap fokus, ya. Engkau hanya mendengarkan, mungkin ya tiap hari kami akan menyatakan kepada saudara, saya hampir tiap menit, tiap detik, ya, anakku jangan begini, berjalan ke sini anakku begini, terus itu. Tetapi saya tidak pernah bosan mendengar suaranya. Saya tidak pernah bosan mendengar nasihatnya, peringatannya. Sebab saya tahu kenapa. Dia harus memperingatkanku, dia harus menyadarkanku. Karena apa coba? Karena apa? Karena kasih, titik. Di dalam kasih Elohim tidak menginginkan kebinasaan umatnya. Makanya jangan pernah bosan engkau diperingatkannya akan segala sesuatu, ya. Belajar untuk semangat mendengarkan kebenaran firman. Jangan, ya, jangan garuk kiri garuk kanan, geser kiri geser kanan seperti cacing kepanasan, ya. Supaya apa? Di saat Elohim datang, engkau didapatinya setia dan sedang bersuka cita di dalam Dia. Coba kalau didapatinya engkau sedang bosan akan Dia, terlebih di dalam peribadatan, apakah engkau layak hari itu di saat Elohim datang? Tidak. Makanya dikatakan, belajar menghargai dan menghormati apa? Hadirat. Karena di mana firman-Nya diberitakan, maka Dia hadir. Sebab bukan perkataan manusia yang akan diperkatakan, tetapi kebenaran yang diberitakan. Karena Elohim tidak akan pernah berhenti untuk memberitahukan kepada seluruh umat manusia agar setiap umat manusia selalu berjaga-jaga dan untuk selalu hidup kudus, agar di saat hari kedatangannya umat manusia yang diberitahukannya segala peringatan-peringatan akan berani berdiri menyatakan dirinya di saat hari kedatangannya. Persiapkan hidupmu. Jangan anggap rendah, jangan anggap sepele firman. Sebab dunia sudah penuh dengan kebinasaan, dunia sudah penuh dengan kegelapan, dunia telah kehilangan kemuliaan Elohim. Ini adalah kasih anugerah. Zaman-zaman sudah banyak yang terjadi. Ini zaman kasih anugerah yang diberitakan adalah kemurahan, yang sesungguhnya mengingat bagaimana dunia berjalan, mengingat bagaimana manusia mendurhaka di hadapanmu. Sudah segera selesai dunia ini. Elohim tadi berfirman kepada saya, anakku, pendurhaka sudah semakin memenuhi bumi. Banyak orang berprinsip pendurhaka ini adalah antikris atau anti Hamasiah. Tetapi kalian tahu siapa anti Hamasiah? Orang-orang yang katanya beribadah kepada Hamasiah, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh. Jadi sungguh-sungguh datang bersekutu kepada Elohim, supaya engkau tidak menjadi pendurhaka yang dikatakan. Jangan pernah menyepelekan didikan, jangan pernah menganggap rendah firman, jangan pernah mengabaikan ajaran. Sebab apa? Di dalam didikan engkau diperingatkannya. Jangan tawar hati di saat engkau diberi peringatan, karena sungguh jikalau engkau menolak didikan dan teguran, maka kebebalanlah yang ada dalam hatimu.
Bersukacitalah kalau hari ini engkau masih diperingatkannya. Sebab di saat engkau diperingatkannya dan engkau datang kepadanya, maka berbahagialah engkau yang tidak diperhitungkan pelanggaran-pelanggarannya. Bukankah sesungguhnya engkau harus bersyukur atas kesempatan-kesempatan yang diberikan kepadamu menjalani hari-hari yang sungguh sudah binasa ini? Bukankah seharusnya engkau harus bersyukur masih ada suara yang daripada Bapa yang di sorga untuk menyadarkanmu akan segala kesalahanmu? Bukankah seharusnya engkau bersyukur di saat diperdengarkannya seruan, maka di sana dia masih menyatakan apa? Damai di dalam bumi. Yang ada kalanya damai itu pun akan berlalu dari dalam bumi ini. Dan bagaimanakah bumi akan berjalan di saat damai sejahtera telah kembali kepadanya? Bukankah seharusnya engkau harus berjaga-jaga agar kiranya semua itu tidak menimpamu? Oleh karena itu, bagaimana apakah engkau mampu bertahan agar engkau tidak tertimpa akan masa kesukaran yang datang melanda bumi ini? Bukankah sungguh emas, permata tidak akan mampu menyelamatkanmu pada hari ini? Namun bagaimana supaya engkau mampu untuk bertahan? Hanya dengan pengenalanmu akan pribadi yang maha kudus, yang maha kuasa. Sebab sungguh hanya di dalam dialah kehidupan, sebab dia adalah hidup yang kekal. Di dalam firman-Nya, kehidupan yang telah ditaruhkannya kepadamu, maka engkau harus menghidupi setiap apa yang telah engkau dengar oleh telingamu. Janganlah engkau menutup mata dan menutup telinga akan segala kebenaran. Sebab sungguh pendurhaka-pendurhaka, merekalah yang menutup mata dan menutup telinga akan segala kebenaran. Oleh karena itulah mereka menyatakan diri sebagai orang-orang yang akan dibinasakan. Merekalah yang akan ditentukan untuk dibinasakan. Engkau adalah anak-anak yang sungguh Elohim menantikanmu untuk diselamatkan. Oleh karena itulah dia datang sebagai anak manusia, memberikan penebusan dosa bagimu. Sebab sungguh engkau tidak layak masuk ke dalam kerajaannya oleh setitik noda yang ada padamu. Namun betapa agung dan mulialah yang maha kudus, yang maha kuasa, yang memberikan jalan bagimu, melayakkanmu untuk masuk ke dalam kerajaannya. Engkau yang sudah dipenuhi dengan dosa, yang sudah tercemar, tetapi ditahirkannya, disucikannya engkau dengan darahnya yang kudus yang diberikan kepadamu sebagai penebusan kepada seluruh umat manusia, agar engkau layak untuk masuk ke dalam kerajaannya. Sebab hanya yang kuduslah yang akan masuk ke dalam kerajaannya. Namun di dalam kasihnya engkau yang hina dijadikannya berharga. Di dalam kasihlah engkau yang penuh dosa disucikannya. Di dalam kasihnya lah engkau ditahirkannya. Namun bagaimanakah engkau hidup setelah dia menyatakan diri sebagai anak manusia? Adakah engkau menyucikan dirimu dengan segala hati, dengan segala jiwa? Adakah hatimu sungguh-sungguh kau berikan kepadanya? Adakah pengenalan dalam dirimu benar-benar engkau nyatakan kepadanya? Adakah kerinduanmu untuk selalu bersekutu dan diam bersama-sama dengan dia? Adakah engkau tunduk akan firman-Nya? Adakah engkau takut akan dia yang sesungguhnya, yang maha kudus, yang maha kuasa, yang bertahta dan yang memerintah di dalam kerajaan sorga? Hanya di dalamnya lah kuasa penuh. Bukan
Bukankah seharusnya engkau takut di saat dia akan menyatakan kuasanya? Namun bagaimanakah engkau berdiri? Bagaimanakah engkau berjalan? Adakah benar engkau tunduk akan firman-Nya? Adakah benar engkau taat akan segala ketentuan-ketentuan, hukum dan perintah-perintah serta ketetapan-ketetapan yang telah diberikannya? Kepadamu dianugerahkan karunia bukan hanya percaya saja, tetapi untuk menderita bersama-sama dengan Dia. Namun bagaimanakah engkau mampu menderita hanya bagi kemuliaan-Nya, sedangkan tubuhmu pun sulit engkau korbankan, hatimu pun sulit engkau korbankan hanya bagi kemuliaan-Nya. Engkau bertahan di dalam kedaginganmu, engkau bertahan di dalam kedaginganmu, engkau bertahan di dalam pikiranmu yang bukan berkenan, engkau bertahan di dalam hatimu yang kau andalkan. Sumber kehidupanmu adalah firman-Nya. Firman-Nya lah yang akan menuntun engkau kepada kebenaran. Di dalam kebenaran yang kau terima, engkau akan memperoleh keselamatan. Jagalah hatimu, jagalah seluruh hidupmu. Bukankah sesungguhnya zaman-zaman ini telah diberitahukan bagi engkau, namun mengapakah hatimu masih engkau tutup untuk melihat segala keadaan? Mengapakah engkau masih menutup matamu akan segala keadaan-keadaan yang sedang terjadi di muka bumi ini? Tidakkah engkau melihat kasih semakin dingin telah memenuhi bumi? Bukankah itu tanda nyata bumi akan berlalu? Seruan yang kudus berkumandang di seluruh bumi. Karena pengharapan yang daripada samai, bagaimana umat manusia mampu menjadi pemenang. Haleluya, haleluya. Elohim bukakan keadaan-keadaan yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Elohim memperlihatkan umat manusia di dalam imannya yang jujur. Elohim perlihatkan iman yang tumpul. Elohim berfirman, bagaimanakah mereka akan menghadapi bumi ini? Bagaimanakah mereka akan mampu bertahan? Jadi saudara terkasih, janganlah engkau menjadi salah seorang di dalam iman tersebut. Imanmu harus benar-benar terasah. Imanmu harus benar-benar teruji. Janganlah imanmu tumpul. Engkau mengatakan engkau percaya kepada anak manusia sebagai Elohim, namun engkau tidak melakukan firman-Nya
di sana imanmu adalah iman yang tumpul, yang tidak tahan uji. Karena itu, setialah setiap waktu, sebab di dalam kesetiaanmu maka engkau akan melihat bagaimana terang kemuliaan yang akan menyinarimu, yang akan memberikanmu hikmat pengertian yang daripada Samaim. Hikmat pengertian yang akan membangun imanmu, hikmat dan pengertian yang akan membangkitkan imanmu, hikmat yang daripada Bapa yang Maha Kudus, yang Maha Kuasa, yang bertahta di dalam kerajaan Samaim. Hikmat itulah yang akan menjadi bekal bagimu menghadapi masa-masa sukar yang telah ada di hadapanmu. Masa-masa sukar telah memenuhi bumi, sebab sungguh manusia terjerat. Mereka banyak mencintai diri sendiri. Manusia banyak mencintai uang. Banyak yang menjadi pembual dan menyombongkan diri, pemfitnah, serakah. Banyak mereka yang telah memberontak kepada orang tua. Bukankah kekejian-kekejian telah memenuhi bumi? Inilah yang dikatakan masa-masa sukar. Sebab akan sangat sulit manusia untuk benar-benar kembali kepada kemuliaannya. Sebab tanpa kesetiaan, tanpa ketaatan, maka engkau bukanlah seorang yang akan dinyatakan sebagai pemenang. Bukankah kemenangan yang harus engkau raih? Bukankah engkau harus menyadari jika hidupmu di dalam bumi ini hanyalah untuk sebagai pertandingan yang akan mempertandingkan engkau? Apakah engkau mampu bertahan di dalam pertandingan itu, atau bahkan engkau gagal? Yang seharusnya setiap engkau ditetapkan sebagai pemenang, namun karena dosa-dosa yang memenuhi hati dan pikiran, banyak manusia yang menetapkan diri untuk binasa. Jikalau hari ini engkau mendengarkan seruannya, jikalau hari ini engkau mendengarkan firman-Nya, maka relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bukalah hatimu akan kebenaran. Biarkanlah Roh yang Maha Mulia memenuhi hatimu, memenuhi hidupmu, memenuhi pikiranmu. Serahkanlah segala hidupmu hanya kepadanya. Sandarkanlah pengharapanmu hanya kepadanya. Jangan lengah. Jangan biarkan hatimu tercemar. Jangan biarkan pikiranmu tercemar. Karena dosa memenuhi manusia melalui hati dan pikiran. Jaga hatimu senantiasa. Sandarkan segala pikiranmu hanya kepadanya. Karena hanya di dalam Dialah keselamatanmu. Engkau harus menghargai setiap detik waktu yang telah diberikan bagi engkau. Selama nafas masih diberikannya, pujilah Dia, muliakanlah Dia, sembahlah Dia, karena Dialah Raja yang Maha Kudus, Raja yang Maha Mulia, Yahushua HaMashiach, Yahweh yang berkuasa. Kusrihu lilah aka iradihunina aka yana masratakum dirala aka iradihina ala asadahu lilham Yahushua HaMashiach udika yana masratahu lilhina ala asana. Haleluya, haleluya, Hosanna, Hosanna. Saradahu namasika yaradahan ala asadahu linahasi Haralaha yana hosa Hosanna Yahushua
Para malaikat surga berbicara kepada engkau, membukakan bagaimana sesungguhnya engkau harus berdiri selama engkau ada di dalam bumi ini. Pelayanan malaikatlah yang telah diberikan bagi engkau pada hari ini, di mana seruan para malaikat menyerukan pertobatan, kesungguhan, serahu tidak olehna kesana, kesetiaan, ketaatan, itulah kunci keselamatan. Hasana dan hasanahu hasan. Penyembah-penyembah yang telah dipersiapkan akan mengenal yang dia sembah. Engkau adalah umat pilihannya yang telah dipersiapkannya. Engkau telah dididik dan dilatih olehnya sebagai penyembah-penyembah yang akan menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Karena itu, serahkanlah seluruh kehidupanmu. Amos pasal 3. Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Pemberitaan tentang keruntuhan Israel. Siarkanlah di dalam puri di Asyur dan di dalam puri di tanah Mesir, serta katakan, berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria, dan pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya, dan pemerasan yang ada di kota itu. Mereka tidak tahu berbuat jujur, demikianlah firman Tuhan. Mereka itu yang menimbun kekerasan dan aniaya di dalam purinya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, musuh akan ada di sekeliling negeri, kekuatanmu akan ditanggalkannya daripadamu, dan purimu akan dijarahi. Beginilah firman Tuhan, seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga, demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan, seperti sebagian dari katil dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub. Demikianlah firman Tuhan Allah, Allah semesta alam, bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatannya yang jahat, aku akan melakukan hukuman kepada mesbah-mesbah Betel, sehingga tanduk-tanduk mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah gedang. Demikianlah firman Tuhan. Amos pasal 4. Terhadap perempuan-perempuan Samaria yang mabuk kemewahan. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan,
yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya. Sesungguhnya akan datang masanya bagimu, bahwa kamu diangkat dengan kait, dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Demikianlah firman Tuhan. Ibadah orang Israel adalah ibadah jahat. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi, dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi, dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Orang Israel tidak mau berbalik kepada Tuhan. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu, dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku pun telah menahan hujan daripadamu. Ketika 3 bulan lagi sebelum panen, aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu, dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan, dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Penduduk 2-3 kota pergi, terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun, kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu, pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu, seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang pada waktu kudamu dijarah. Aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan, Allah semesta alam, itulah namanya. Amos pasal 5. Ratapan tentang Israel. Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum Israel. Telah rebah, tidak akan bangkit-bangkit lagi anak darah Israel, terkapar di atas tanahnya, tidak ada yang membangkitkannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel. Kota yang maju berperang dengan 1000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang. Dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10 orang.